Usia 70 tahun tak membuat Pak Surya berhenti bekerja di kebun kecil miliknya. Setiap pagi, ia tetap bangun pukul 5 memanaskan air untuk teh hangat dan bersiap menyiram tanaman. Tapi pagi itu berbeda. Saat ia mencoba membungkuk untuk mengambil alat cangkul, punggungnya mendadak nyeri dan kakinya gemetar. Ia terduduk lemas di kursi bambu, lalu berkata lirih, "Mungkin tulangku sudah mulai rapuh." Kejadian itu membuat anak bungsunya, Wira, langsung membawanya ke dokter. Setelah pemeriksaan, sang dokter menyampaikan dengan lembut namun tegas, "Pak Surya, tulang Bapak sudah mengalami penurunan massa. Kita menyebut ini osteopenia, dan kalau dibiarkan bisa menjadi osteoporosis." Pak Surya terkejut, "Tapi saya minum susu tiap hari, Dok." Dokter hanya tersenyum dan menjawab, "Itu bagus, Pak. Tapi tahukah Bapak, ada beberapa makanan yang kandungan kalsiumnya lebih tinggi daripada susu." Mendengar itu, mata Pak Surya melebar. Ia tidak tahu bahwa ada makanan yang bisa menyaingi susu dalam hal kalsium. Maka dari situlah dimulainya perubahan besar dalam pola makannya. Dan kisah ini akan membuka rahasia makanan-makanan super tersebut yang bisa menjadi penyelamat tulang bagi para lansia. 1. Biji wijen, si kecil yang penuh kejutan. 1 sendok makan biji wijen ternyata bisa mengandung hingga 80 mg kalsium. Jika dikonsumsi secara rutin, terutama yang sudah disangrai, biji wijen dapat menjadi pelindung alami kepadatan tulang. Tidak hanya itu, biji wijen juga kaya akan magnesium, fosfor, dan vitamin K, yang semuanya berperan besar dalam metabolisme tulang. Banyak lansia mengabaikannya karena bentuknya kecil, tapi justru di sanalah letak kekuatannya. 2. Ikan teri, kecil tapi bertenaga besar. Ikan teri yang dikonsumsi beserta tulangnya adalah sumber kalsium luar biasa. Dalam 100 gram ikan teri, terdapat lebih dari 2,3 kg kalsium. Selain mudah didapat dan murah, ikan ini juga kaya akan protein dan asam lemak omega 3 yang baik untuk jantung dan otak lansia. Tak heran, banyak dokter kini menyarankan agar para lansia tidak melupakan lauk sederhana ini dalam menu harian. 3. Daun katuk, ramuan nenek moyang yang dilupakan. Mungkin banyak yang hanya mengenal daun katuk sebagai pelancar ASI, tapi bagi lansia, daun ini punya manfaat besar. Dalam 100 gram daun katuk, terkandung sekitar 2,33 bagi guru mate kalsium. Bahkan dalam pengobatan tradisional, daun ini sering digunakan untuk menjaga kekuatan tulang dan sendi. Yang lebih menarik, daun katuk juga mengandung vitamin C dan zat besi yang mendukung sistem imun lansia. 4. Tahu, makanan rakyat, pelindung tulang. Sering diremehkan karena harga murahnya, tahu adalah salah satu makanan paling padat kalsium. Dalam 100 gram tahu, bisa terdapat 350 hingga 400 mg kalsium, tergantung pada proses pembuatannya. Selain itu, tahu rendah kalori dan tinggi protein, menjadikannya makanan ideal bagi lansia yang ingin menjaga berat badan dan kesehatan tulang secara bersamaan. 5. Bayam, sayuran hijau kaya kalsium. Banyak orang menganggap bayam hanya tinggi zat besi, tapi sebenarnya bayam juga mengandung cukup banyak kalsium, yaitu sekitar 90 mg per 100 gram. Meski kandungan asam oksalat dalam bayam dapat menghambat penyerapan kalsium, pengolahan yang tepat seperti perebusan dapat membantu mengurangi efek tersebut. Dengan konsumsi rutin dan variasi menu, bayam tetap menjadi pilihan yang baik untuk mendukung kesehatan tulang. Pak Surya kini mulai menyesuaikan pola makannya. Ia menambahkan tahu ke dalam sup, menaburkan biji wijen ke nasi goreng, dan lebih rajin membeli bayam segar dari pasar. Ia sadar, usia tua bukan akhir segalanya. Selama masih bisa memilih apa yang dimakan, masa depan tulangnya masih bisa diselamatkan. Cerita ini belum selesai.
Masih ada beberapa makanan lain yang kandungan kalsiumnya mengejutkan dan layak dikonsumsi harian oleh lansia. Jangan lewatkan bagian berikutnya, karena rahasia umur panjang dan tulang kuat seringkali tersembunyi dalam piring kita sendiri. Sejak kunjungan ke dokter, Pak Surya mulai menjalani rutinitas barunya. Ia mencatat setiap makanan yang ia konsumsi, membaca label nutrisi di kemasan, bahkan rajin bertanya pada pedagang pasar tentang asal sayuran. Ia percaya bahwa tubuh yang kuat di usia senja tidak bergantung pada obat, melainkan dari makanan yang tepat dan disiplin. Wira, anaknya, juga ikut membantu. Ia mencari informasi tentang makanan tinggi kalsium yang mudah diolah di rumah. Dari berbagai sumber, mereka menemukan beberapa jenis makanan yang ternyata jauh lebih unggul dari susu, namun jarang dilirik oleh lansia. 6. Chia seed, biji mungil penuh kebaikan. Chia seed dikenal sebagai superfood di dunia barat. Tapi siapa sangka, biji kecil ini mengandung sekitar 630 mg kalsium per 100 gram. Jauh lebih tinggi dibanding susu sapi yang hanya sekitar 120 mg per 100 madya. Selain kalsium, chia juga kaya akan serat, protein, dan asam lemak omega-3. Cukup 1 sendok chia dalam air hangat atau campuran bubur sudah bisa memberikan manfaat luar biasa. 7. Brokoli, sayuran modern yang bersinar. Brokoli bukan hanya cantik di piring, tapi juga sangat sehat untuk tulang. Dalam 100 gram brokoli, terdapat sekitar 47 mg kalsium. Meski kandungannya lebih rendah dibanding makanan lain, brokoli memiliki keunggulan karena kandungan vitamin C, K, dan antioksidannya yang memperkuat tulang dan mencegah peradangan. Pak Surya kini rutin menumis brokoli dengan tahu atau ikan teri sebagai menu makan siangnya. 8. Almond, camilan pintar untuk tulang. Jika sebelumnya Pak Surya suka makan gorengan saat sore, kini ia menggantinya dengan beberapa butir almond. Dalam 100 gram almond, terdapat lebih dari 260 mg kalsium. Almond juga mengandung lemak sehat dan protein nabati, yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan otak lansia. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, Wira meyakinkan ayahnya bahwa ini investasi kesehatan jangka panjang. Novi, edamame, kedelai muda kaya gizi. Edamame yang sering ditemukan di restoran Jepang ternyata adalah sumber kalsium yang baik. Dalam 100 gram edamame rebus terkandung sekitar 60 mg kalsium. Selain itu, edamame kaya akan protein, vitamin B, dan serat. Makanan ini juga mudah dicerna oleh lansia dan bisa menjadi camilan sehat yang menyenangkan. Setelah 1 bulan menjalani perubahan pola makan, Pak Surya kembali ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan. Hasilnya membuatnya tersenyum. Kepadatan tulang Bapak membaik, meskipun perlahan. Kata dokter, yang penting, Bapak teruskan pola hidup ini. Pak Surya hanya mengangguk. Ia tahu, meskipun tubuhnya menua, ia masih punya kendali atas apa yang ia masukkan ke dalam tubuhnya. Dan melalui makanan sederhana yang penuh nutrisi, ia sedang memperpanjang usianya 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 tahun lagi. Pagi itu, suasana dapur rumah Pak Surya lebih ramai dari biasanya. Wira sedang sibuk mempersiapkan bekal makan pagi untuk ayahnya. Di atas meja, ada bubur gandum dengan taburan chia seed, segelas air hangat dengan irisan lemon, dan semangkuk kecil edamame rebus. Menu ini jauh berbeda dengan kebiasaan mereka dulu yang hanya mengandalkan kopi dan roti tawar. Pak Surya mengunyah perlahan sambil membaca buku tipis tentang osteoporosis yang dipinjam Wira dari perpustakaan. Ia membaca bagian yang menjelaskan betapa pentingnya kalsium bagi lansia. Tapi bukan hanya kalsium yang menjadi sorotan tubuh, juga butuh vitamin D, magnesium, dan aktivitas fisik agar kalsium dapat diserap dengan maksimal. Di halaman itu tertulis jelas, kalsium tanpa gaya hidup aktif hanya akan menjadi cadangan. Gerak tubuh memperkuat penyerapan,
dan matahari pagi membantu mengaktifkan vitamin D yang diperlukan. Maka, setelah makan, Pak Surya melangkah keluar. Ia berjalan pelan ke halaman rumah, menyiram tanaman, lalu duduk menikmati sinar matahari pagi selama 15 menit. Sejak rutin melakukan ini, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan sendi-sendi tubuhnya tak lagi terlalu kaku saat bangun tidur. Namun, bukan hanya perubahan makanan dan rutinitas pagi yang membuat hidupnya lebih baik. Wira juga memperhatikan emosi dan kesehatan mental sang ayah. Ia membatasi berita negatif di televisi, memperbanyak percakapan ringan saat makan, dan mengajak ayahnya menyusun jadwal makan mingguan. Dengan cara ini, Pak Surya merasa dihargai dan tetap punya peran dalam rumah. Ada satu perubahan kecil yang juga berdampak besar. Mereka mengganti camilan sore dari kerupuk dan gorengan menjadi campuran kacang almond, potongan tahu panggang, dan beberapa helai bayam rebus. Awalnya Pak Surya ragu, tapi setelah 2 minggu, ia merasa lebih ringan, perutnya tidak mudah kembung, dan buang air besar pun lebih lancar. Di usianya yang sudah masuk kepala 7, Pak Surya sadar bahwa hidup sehat bukan hanya tentang memperpanjang umur, tapi tentang memperpanjang kualitas hari-hari yang tersisa. Ia tak mau menjadi lansia yang hanya terbaring di ranjang atau tergantung pada tongkat. Ia ingin tetap bisa memanen cabai dan tomat dari kebunnya, bercanda dengan cucu, dan berjalan ke masjid tanpa harus berhenti setiap 10 langkah. Setiap suapan makanan kini bukan sekadar kenyang, tapi merupakan bentuk cinta pada tubuh sendiri. Hari Minggu datang, dan seperti biasa, Pak Surya dan Wira pergi ke pasar tradisional. Kali ini, Pak Surya membawa catatan kecil berisi daftar makanan yang telah ia pelajari sebagai sumber kalsium tinggi. Di antara keramaian dan hiruk-pikuk suara penjual, mereka mencari tahu satu persatu tahu segar, bayam hijau, biji wijen, dan edamame yang baru dipanen. Saat mereka melewati lapak ikan, Pak Surya berhenti. Teri yang kecil itu, Bu, yang bisa dimakan tulangnya, itu bagus untuk tulang. Ia tanyanya pada ibu penjual. Si penjual tersenyum dan mengangguk. Betul, Pak, ikan kecil ini banyak diminta ibu-ibu buat anak dan orang tuanya, kaya kalsium. Sore harinya, Wira membantu ayahnya menyiapkan makan malam. Menu sederhana tapi penuh nutrisi, sup tahu bayam, tumis brokoli dengan ikan teri, dan segelas air lemon hangat. Di atas nasi, ditaburkan biji wijen yang disangrai sebentar. Mereka makan sambil tersenyum, merasa bangga bahwa makanan mereka tidak hanya lezat, tapi juga penuh manfaat. Namun perubahan tidak hanya terasa di tubuh Pak Surya. Wira pun mulai merasakan manfaatnya. Ia yang semula sering merasa lelah setelah bekerja, kini lebih segar dan tidak mudah lapar di malam hari. Ia menyadari bahwa pola makan sehat bukan hanya untuk lansia, tapi penting bagi semua usia. Wira pun membagikan pengalaman ini ke grup WhatsApp keluarga. Ia menceritakan bagaimana sang ayah bangkit dari rasa lemah hanya dengan perubahan pola makan dan rutinitas ringan. Responnya luar biasa. Saudara-saudaranya ingin meniru pola makan tersebut. Bahkan ada yang mulai mencari chia seed di toko online. Dari cerita ini, jelas bahwa kalsium bukan hanya milik susu. Di alam hidade, banyak sumber lain yang jauh lebih kaya dan mudah diakses. Dan untuk lansia seperti Pak Surya, pilihan makanan bukan lagi soal rasa atau harga, tapi soal bagaimana hidup dijalani dengan bermartabat sampai akhir. Kini, setiap pagi Pak Surya selalu berkata kepada dirinya sendiri, "Aku makan bukan untuk kenyang. Aku makan supaya tetap kuat, tetap berjalan, dan tetap tersenyum."